Ibu Cut Ya. Nyadin bukan sakit-sakitan, Iya, iya, ya. tetapi sakit. Oh. Sakitnya cuma tidak bisa melihat, itu aja. Oh. Gitu. Ya, ya. Dan perlu ketahui bahwa Ibu Cut Nyadin di Sumedang itu di mana? Jangan hanya tinggal di Sumedang, benar di Sumedang, tetapi Sumedangnya itu di mana? Jangan sampai mengatakan prasangka dibui atau ditahan. Sebetulnya Ibu Cut Nyadin itu begitu di Sumedang itu diasingkan itu oleh Belanda dan tinggal di rumah Kiai Sanusi, sehingga Ibu Cut Nyadin diangkat sebagai anak angkat oleh Kiai Sanusi ini, dan Kiai Sanusi ini sebagai orang tua angkatnya Ibu Cut Nyadin. Ya, Gitu. berarti kisah pertemuannya itu seperti apa? Ya seperti tadi, ketika Belanda menyerahkan kepada Bupati, Ah. nah Bupati ini melihat Oh, komunikasinya, ya, 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 ya. kemudian memanggil tokoh ulama ini. Ya. Setelah itu dibawalah ke rumahnya dan tinggal di rumahnya, gitu. Masih ada nggak rumah yang beliau tempati dulu? Nah, itu rumahnya itu sudah tidak ada. Hmm. Sudah dibongkar tahun 1979. Ya. Dan itu ada tulisan rumah tinggal Cut Nyadin, itu mah bohong. Yang sekarang Yang ada sekarang itu. itu bohong. Oh, ya. Logika Ibu Cut Nyadin di Sumedang ini tidak punya rumah. Ya, ya. Dia itu tinggal di rumah Kiai Sanusi. Ya. Nah, kenapa? Bagaimana awalnya bisa jadi rumah tinggal Cut Nyadin? Memang tinggal Cut Nyadin, tetapi tinggalnya juga bukan di situ. Ya, Yang rumah tinggal itu satu bentuk lain, ukuran lain, tempatnya lain, yang punyanya pun lain. iya, iya, ya. Nah, Paham, paham. Ya, ya, gitu. sudah. Ini kita lanjut, Pak. Tadi Bapak sudah menceritakan perjalanan Cunyadin dan bahwa diasingkan dan diserahkan ke Bupati di sini. Kemudian Bupati karena Bahasa. komunikasi tadi diserahkan ke Kiai Haji Sanusi. Betul. Dan beliau wafat atau meninggal di kebun. Ya. Selanjutnya teman-teman, sejarahnya bisa kita baca nanti di buku-buku atau di Google, itu banyak. Tahun berapa Cunyadin meninggal itu, kemudian Tersebutkan Ibu Cut Nyadin lahir wafat ditangkap sama tanggal 6 November. Ibu Cut Nyadin lahir 6 November 1848, ditangkap 6 November 1905 dan meninggal 6 November 1908. nah jelas lengkap ini. Si Bapak ini ahlinya. Nah, oke, ini seperti pertanyaan saya Bapak Aceh tadi. Pemerintah di sini sekarang itu apa yang dilakukan misalkan dengan orang Bapak ini, apakah mereka atau memang ini tidak perlu perhatian pemerintah atau ada perlu perhatian pemerintah? Nah ini kalau yang namanya pahlawan, Ya. untuk menghormati, menghargai, mencintai pasti ada perhatian. Ya. Seandainya nggak ada berbentuk barang atau berbentuk uang, ya basa-basilah dalam memperhatikan. Jangan hanya memperhatikan tetapi kesananya bukan. Salah satu contoh. Sekarang alhamdulillah ini ada perhatian. Dulu, sekarang alhamdulillah saya dikasih honor oleh kabupaten. Ya. Kemudian oleh negara diakui dan ada bantuan berupa barang sepertahun sekali. Ya. Tetapi untuk biaya perawatan dari manapun tidak ada. Khusus untuk biaya perawatan makam pahlawan. Ya. Dan saya anjurkan, saya mohon, saya minta dengan sangat, dengan hormat kepada pemerintah, khususnya pemerintah Sumedang, lebih wabil khusus kepada pemerintah Aceh agar mengusahakan ini makam pahlawan agar diberi jalan untuk jalan sendiri. Itu aja, karena ini tidak punya jalan sendiri, dibikinkan jalan sendiri. Ya. Itu. Nah, ini khusus untuk pemerintah Aceh nih. Nah, pemerintah Aceh. Ini sudah diusulkan dan mohon ini didengar karena juga saya putra Aceh. Ini kita punya bersama lah. Punya bersama, beliau pahlawan Aceh. Buat Indonesia. Ya, dan pahlawan Indonesia. Ini seperti Bapak tadi katakan, di sini nggak ada jalan utama, jalan pribadi. Nah, ini mohon diusahakan. Ini masukan dari Bapak. Ya, itu masuk Pemegang kunci. Ya, oke Pak. Ini selanjutnya. Dari pengunjung ke sini itu rame atau gimana sih? Nah, untuk pengunjung yang datang ke makam Cut Nyadin tidak ramai. Tidak rame. Tetapi setiap hari yang jarah ada.
Sehari itu kira-kira 10 atau 20? Tergantung. Ada yang 2 orang sehari. Ada yang 50 orang. Berarti setiap hari ada? Ada tiap hari. Ada. Cuman nggak nentu, nggak rame gitu. Nggak bisa ditentukan ramenya hari apa atau bulan apa enggak. Saya penjaga di sini, sehari-hari di sini, hari Jumat, Jumat Kliwon, mulut apa sama aja. Gitu. Oke Bapak. Lagi maka namanya pun disamarkan menjadi Ibu Ratu atau Ibu Prabu. Jadi jangankan yang jauh, nggak tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Ratu atau apa Ibu Cut Nyadin dari Aceh. Taunya Ibu Ratu keluarga Ki Haji Sanusi. Nah kemudian Ibu Cut Nyadin di sini ada kegiatan yaitu mengajar ngaji kepada anak-anak di Sumedang. Dan perlu diketahui Ibu Cut Nyadin bukan sakit-sakitan, tetapi Ibu Cut Nyadin benar sakit. Sakitnya cuma tidak bisa melihat. Kenapa dikatakan tidak sakit-sakitan? Karena sekarang logika aja. Apa ada seorang guru yang sakit-sakitan bisa mengajar? Gitu. Nah setelah itu Ibu Cut Nyadin tahun 1908 meninggal. Ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Ki Haji Sanusi ini berunding atau bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Karena kalau ke Aceh terlalu jauh dan tidak tahu alamat. Nah lalu Haji Husna menjawab, anaknya Ki Haji Sanusi ini, kita nggak perlu bingung dan repot, karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Ki Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Ki Haji Sanusi. Itu. Dan ini makam Ibu Cut Nyadin ini baru diketahui setelah 50 tahun bahwa ini makam Cut Nyadin. Awalnya tahunya itu adalah makam Ibu Ratu, keluarga Ki Haji Sanusi. Bagaimana bisa diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin? Ini ada salah satu perintah langsung dari Presiden Soekarno menyuruh kepada Dr. Ali Hasimi agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini menanyakan dan menelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan pada waktu itu Ibu Siti Khadijahnya masih ada. Jadi tidak sulit untuk menunjukkan dan menerangkan bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Ibu Siti Khadijah meninggal tahun 1967. Itu. Dan kemudian pengawalnya Ibu Cut Nyadin ini yang bernama Teku Nana. Ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, Teku Nana ini masih tinggal bersama keluarga Ki Haji Sanusi. Sampai dia dapat jodoh orang Sumedang yang bernama Maiyo. Punya anak 3, perempuan semua. Yang pertama Ninis, kedua Mas Kun, ketiga Mas Ria. Kemudian tahun 1930 anak dan istrinya ini dibawa pulang ke